mengunya. Nah, aku udah ada di ikan cere nih. Aku udah pesen berbagai macam menu, tapi memang aku nggak pesen semuanya. Aku pesen beberapa yang aku suka aja. Terus di sini tuh kayaknya buat warga-warga sekitaran Tangsel tuh udah pada tahu ya tempat makan ini. Tempatnya tuh agak-agak tersembunyi juga, sama kayak Pecak Duren, sama kayak tempat-tempat yang lainnya. Cuman di sini kamu tinggal search aja seperti biasa, warung makan ikan cere, nanti langsung ke daerah kesini juga. Dan ini nggak ada adegan-adegan nyasar juga, pasti langsung tertuju di sini. Terus pas masuknya kalian jangan khawatir, pas masuk nanti tuh ada kayak tempat gundukan-gundukan pasir gitu. Nggak usah takut kalau misalnya itu salah, karena emang bener jalanannya kayak gitu. Nah, begitu kalian parkir, nanti kan udah langsung banyak mobil tuh ya, nanti kalian parkir, terus nanti pas masuk ke menuju tempat makannya itu banyak banget tukang dagangan macam-macam, ada tukang buah, ada tukang mainan, ada tukang bakso, pokoknya ikan cerenya itu masih agak masuk lagi gitu. Dan di sini tuh kita ternyata pesennya langsung ke dapurnya, terus ada beberapa yang self service, seperti tadi aku mesen sayur asam itu ngambil sendiri, terus seperti gorengan nanti ada lagi tempatnya tersendiri, nanti kita datang ke situ kita ditanya berapa orang gitu. Terus tadi ada jenisnya bakwan udang, bakwan jagung, sama tempe goreng, tapi aku nggak ngambil bakwan udangnya. Untuk ikan cerenya kalian bisa langsung pesen nanti di dapurnya juga, di tempat masaknya langsung. Nanti tuh kita langsung lihat tuh wajan-wajannya tuh, nanti dia ngegoreng dalam jumlah banyak. Terus tadi aku juga masih fresh banget, masih dapat yang baru mateng. Terus nanti ditanya kalian untuk berapa orang, nanti langsung kita nggak bawa piring aja, taruh di sini, dan tetehnya tuh ingat nanti ini untuk berapa orang, 2 orang. Terus tadi aku ngeliat ada ayam kampung, aku pesenin buat anak aku ayam kampungnya. Terus ayam kampungnya juga potongannya besar-besar banget. Terus tadi aku udah icip, rasanya gurih banget, enak banget pokoknya. Walaupun cuman kayak sebenarnya tipis banget bumbunya, cuman kayak diungkep doang gitu, kuning, bumbu kuning gitu. Tapi ini kan enak banget, gurih gitu kulit-kulitnya. Nah, terus aku pesan ada lagi pepes. Tadi aku ngeliat tuh pepesnya, pepes apa ya ini? Aku tanya, terus kata dia sayangnya udah kehabisan pepes tahunya. Jadi aku cuma dapat pepes peda aja. Nggak apa-apa lah, oke kita cobain aja ya menu-menunya. Terus sayur asam seperti tadi aku cerita tuh, tadi kita self service ngambil sendiri sayur asamnya. Terus aku ngeliat tuh ada tumis balado ati ampela sama kentang, aku pesen juga. Terus sama sambal, dan lalapannya langsung diporsiin sama dia untuk 2 orang. Dan terus untuk ikan cereknya nih, kalian aku kira tadi kan dapetnya cuma sekedar ikan cere aja ya, ternyata tuh dapetnya sama baby nila gitu. Jadi ikan cerenya itu sebenarnya kayak bayinya banget dari mujair. Dan ini tuh dapat juga baby mujairnya, sorry ya, bukan baby nila, ini baby mujair. Tuh dapatnya langsung 2 juga, jadi sesuai sama kita disebut berapa orang, nanti sama dia langsung diporsikan untuk 2 orang gitu. Nah, terus nasinya juga dia bakulan, ditanya untuk berapa orang. Dan kayaknya sih ini udah sedia banget ya dia kalau misalnya kita mau nambah, karena porsinya nih lihat deh, porsinya banyak. Untuk 2 orang sih ini berlebihan banget. Tapi ya tetehnya mungkin untuk jaga-jaga kalian, karena kayaknya modelannya tuh nggak bakalan cukup kalian 1 sendok nasi, pasti kalian akan nambah. Oke, aku mau cobain dulu. Kita cobain dari mulai nasinya dulu. Kita ambil nasinya dulu ya. Tipikal berasnya seperti biasa ya, untuk rumah makan seperti ini yang tersembunyi-tersembunyi kayak gini tuh modelan nasinya tuh nggak terlalu pulen. Dia yang agak perak-perak sedikit gitu, tapi yang penting aku anget sih. Dan ini masih anget juga. Terus kayaknya masaknya tuh bener-bener di sini masih pakai kayu bakar. Karena smoky bakaran kayunya tuh sampai aku tempat makan ini tuh berasa banget tuh bau-baunya. Itu berasa banget ke hidung gitu. Oke, terus ini sambelnya juga tadi dia masih fresh, baru di blender. Jadi dia modelannya di blender kasar gitu. Ini sambelnya tuh ya, ini aku belum kebaca, kayaknya sih bakalan pedes segar karena dia berair gitu, sepertinya pakai tomat merahnya agak lumayan banyak. Oke, kita cobain. Kayaknya modelannya sambal mentah gitu, karena bener-bener tadi dia habis di blender langsung disajiin dan nggak ada minyak-minyaknya gitu. Oke, aku mau cobain dulu. Ini cuma nasi, sambal, sama ikan cerenya. Kayak gimana rasanya? Sebelumnya aku mau nyobain dulu ikan cerenya plain, nggak pakai apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku sih agak kurang asin ya, jadi kurang gurih sedikit. Kalau misalnya tadi garamnya ditambahin lagi mungkin lebih enak, lebih gurih. Karena nanti kan ini dimakannya pasti sama nasi. Kalau dia terlalu plain, itu kan nasinya nanti akan lebih makin kalah lagi. Tapi mungkin kalau pakai sambal lebih enak. Kita cobain ya. Terus dia ternyata tipikalnya nggak terlalu crunchy. Aku pikir tadi akan crunchy ya, karena dari penampakannya fisiknya tuh kayaknya kriuk-kriuk gitu, ternyata enggak. Cobain pakai sambalnya. Ya, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya sih gokil banget, pedes banget, langsung benar-benar dia tipikal sambal mentah.
Sambalnya seger banget. Tomat, cabai merah. Cabainya juga pakai yang rawit merah yang gendut-gendut gitu. Bawang putih. Mungkin pakai bawang merah sedikit, tapi lebih dominan bawang putihnya. Pedes banget. Dan ini beneran cocok banget sama si sambalnya. Mantap. Ini siang bolong ya. Aku makan di jam makan siang. Tapi sempat underestimate gitu, di luar udah ramai banget parkirannya. Aduh, saya males banget ya kalau pas banget jam makan siang. Ternyata pas sampai dalam pelayanannya cepat. Bener-bener set nggak pakai adegan-adegan nunggu lama. Kita cobain lagi ya bagian kepalanya. Kepalanya garing banget. Beda sama badannya. Badannya tadi nggak terlalu garing yang crunchy banget. Aku sih berharap tadi teksturnya crunchy banget ya. Jadi bener-bener kayak kita nggak usah butuh kerupuk gitu. Jadi ikannya ini udah mewakilkan kriuk-kriuknya, tapi ternyata hanya bagian kepalanya aja yang crunchy. Coba bagian lain ya, ikan yang lain. Takutnya memang masaknya nggak kurang merata untuk crispy-nya. Enggak. Ternyata memang dia nggak terlalu crispy banget. Tapi kepalanya enak garing banget. Aku mau nyobain si ikan baby mujairnya. Bentar. Ukurannya ya bener-bener baby banget ya. Tuh. Ini kayaknya dari penampakannya juga ekor-ekorannya garing. Cobain ya. Bener kan? Garing. Terus ini kayaknya modelannya bener-bener dia fresh, nggak nyetok lama-lama. Jadi mungkin ya datang kemarin malam, pagi langsung eksekusi. Karena nih berasa banget ya kalau ikan fresh itu lebih gurih, terus lebih nggak ada bau-bau something ya, bau tanah wajar lah, namanya dia hidup di tanah gitu kan, di air tanah. Oke, kita cobain lagi si ikan baby mujairnya. Tuh dia memang teksturnya lebih crunchy ya dibanding, mirip-mirip sih memang sama ikan yang tadi kecilnya itu, cuman dia versi besarnya sama. Aku pikir makanya tadi itu ekspektasi aku tuh untuk yang ikan cerenya tuh lebih crunchy lagi, ternyata mirip-mirip aja sama ikan yang besarnya gitu. Coba lagi ya, kita cobain pakai sambelnya lagi. Ini sambelnya sumpah enak banget, segar banget, enak banget dimakan di siang bolong panas-panas gini. Segar banget sambelnya, bener-bener enak banget. Buat kalian yang suka pedas ini pasti suka banget sama ini. Menu selanjutnya aku mau cobain si balado kentang pakai ati ampela. Nih, aku pesan, ya pokoknya ditanyakan sama dia untuk berapa orang, langsung disajiin kayak gini, langsung disajiinnya per porsi. Ya, jadi misalnya kalian datangnya bertiga, langsung dikedukin sewajarnya yang bertiga. Ini untuk berdua, ya sewajarnya berdua. Ada komposisinya, ada kentang, ada atinya, ada ampelanya, dan jantung. Mari kita cobain ya. Kentangnya, cobain satu. Dia kayaknya nih sambelnya nggak terlalu pedes mungkin ya, dari penampakannya sih gitu. Ini atinya. Oke, aku cobain. Kita cobain tanpa nasi ya. Ini untuk kentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, nggak pedas sama sekali. Tipikalnya kayak balado-balado di warteg-warteg gitu, yang sambelnya tuh malahnya lebih cenderung asin ya. Nggak ngerti keasinan atau gimana, tapi dia nggak pedas sama sekali. Jadi benar-benar mirip-mirip balado-balado yang ada di warteg-warteg gitu. Kita pakai sambal yang ini ya, sambal segernya ini. Lebih berasa enak kalau pakai sambal yang ini, yang pedas ya, karena kalau enggak dia terlalu manis sama asin gitu. Nah, selanjutnya aku juga mau nyobain si pepes pedanya. Ini kita liatin. Pepes ikan pedanya ukurannya standar peda pada umumnya. Oh ya, pedanya kayak dibalut sama daun singkong. Nggak ngerti untuk apa, baru lihat sih. Biasanya kalau pepes-pepes kan biasanya daun salam, serai aja. Nah, ini pakai daun singkong. Ngerti, mungkin biar terlihat tebal atau gimana. Ini ikannya. Oh, nggak terlalu besar, cenderung kecil kalau menurut aku. Terus dia ada potongan-potongan rajangan cabai merah rawit yang besar-besar. Kita cobain ya. Ini kayaknya tipikalnya peda-peda merah gitu loh. Nah, peda tuh ada peda merah, ada peda putih ya. Ini kayaknya peda merah. Oh, nih aku cobain tanpa nasi ya. Udah asin, masih asin atau udah nggak terlalu asin? Enak, masih asin, tapi asinnya nggak yang terlalu nyantar-nyantar banget itu, nggak. Enak banget, enak pedanya menurut aku nih. Ya rasanya sih memang standar peda pada umumnya, tapi enak, nggak terlalu asin banget.
Sambalnya sih, kalau menurut aku nih kuncinya di sambalnya, karena sambal itu bisa merubah rasa makanan yang tadi biasa aja bisa jadi lebih enak, atau malah sebaliknya, malah jadi memperburuk rasa makanan. Tapi kalau ini meningkatkan banget rasa makanannya, yang makanannya udah dasarnya udah enak, tambah lagi sambalnya jadi makan enak banget. Di sini sayur asemnya tuh dari tadi aku udah ngeliatin orang-orang pada pesan sayur asem, penampilannya tuh rada kemerah-merahan gitu kayak sayur asem Sunda. Aduh, ini kayaknya tuh udah menggiurkan banget. Sayur asemnya kita ngambil sendiri alias nyendok sendiri alias self service. Komposisinya sayur asam pada umumnya ada labu siam, ada daun melinjo, ada melinjonya, kacang panjang, terus ada tadi kacang-kacang merahnya juga, terus ada potongan jagung. Lalu ada apa lagi? Udah seperti ya itu aja, sama cabai, yang pasti cabai dia diulek jadi kuahnya tuh bener-bener merah banget. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim nih, tuh merah banget. Aduh, ini tuh sayur asemnya seger banget, bener-bener seger banget rasanya. Asemnya tuh berasa, labu siamnya, cobain ya. Nggak kerasa sama sekali. Rasa sayur asemnya seger, nggak terlalu pedes. Ternyata penampilannya tuh nggak sepedes rasanya. Jadi bisa dinikmatin sama anak-anak juga. Seger banget. Terus ya, ini gorengannya juga. Aduh, gorengannya tuh manggil-manggil banget juga. Tuh. Gorengannya aku ngambil bakwan jagung 2 sama tempe. Terus dia bener-bener fresh juga, tadi baru dimasak masih anget nih karena aku shoot dulu jadinya ya sudah nggak anget tapi masih tetap garing, yang penting. Duh, pakai sambel, ini enak banget. Bismillah. Enak banget. Pokoknya kalian kalau kesini harus banget pesan menu-menu yang aku pesan karena ini nggak ada yang failed, enak semua. Terus aku pilih view-nya belakangnya nih, pikirnya aku dari jauh tuh kayak sawah, ternyata lapangan bola. Jadi dari jauh tuh hijau-hijau banget, pas deket ternyata lapangan bola. Temen-temennya aku udah kenyang banget, alhamdulillah udah selesai semua makanannya, udah habis semua. Pokoknya kalian jangan lupa mampir ke warung ikan cere ini, tempatnya enak, terus makanannya enak-enak, pedesnya mantep banget, sambalnya bikin aku keringetan, kepedesan, bibir aku udah, aduh lidah aku juga udah panas banget. Pokoknya selama masa pandemi jangan lupa tetap 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan di sini tempat cuci tangannya juga enak, langsung deket banget ada tempat cuci tangan. Ini karena aku baru banget selesai minum jadi belum pakai masker, tapi abis ini aku langsung pakai masker. Pokoknya jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe channel YouTube aku. Buat kalian yang suka bisa komen di di video-videonya. Kalian mau rekomendasiin makanan apa lagi nih yang paling hits atau enak di daerah Tangerang Selatan atau sekitar Jakarta juga boleh. Bisa juga DM di Instagram aku @rinduramdiani. Insya Allah nanti akan aku respon. Pokoknya jangan lupa sehat-sehat ya kalian semua. Bye. Assalamualaikum.